Halo semuanya, selamat sore. Kembali bersama saya, Edi Kurniawansa. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Dalam kesempatan ini ada beberapa tokoh yang kami akan bahas. Yang pertama, konsep pendidikan menurut Plato. Pandangan Plato terkait dengan pendidikan bahwa di mana pendidikan itu merupakan sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati. Nah, kasus yang terjadi di Indonesia bahwa banyak siswa di Indonesia itu masih belajar hanya untuk mengejar nilai dan ijazah, bukan pada tataran mencari kebenaran semata. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Plato bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hanya mencari hasil. Nah, melihat dalam konteks ini ada beberapa penerapan konsep dalam pandangan Plato. Yang pertama, pendidikan tidak hanya sekedar transfer knowledge semata, akan tetapi menjadi transformasi dan penanaman karakter anak bangsa untuk mencapai kebenaran hakiki. Yang kedua adalah pendidikan tidak lagi berorientasi mengejar nilai, melainkan mencari proses berpikir yang matang dan makna yang ideal. Yang ketiga, guru itu harus menanamkan kepada murid bahwa belajar eh, untuk mengetahui bukan hanya lulus saja dengan nilai, tetapi bagaimana mengejar makna. Yang berikut adalah harus adanya dialog, diskusi, dan refleksi mengenai nilai, kemudian moral, etika, dan kebenaran akan suatu materi harus diperkuat. Sehingga hasilnya itu adalah bahwa eh, sistem pendidikan di Indonesia itu bagaimana menekankan proses pencarian makna, peran guru sebagai pembimbing jiwa dan penilaian yang menekankan asas kejujuran, intelektual, dan pentingnya integritas diri. Maka siswa akan belajar mencintai kebenaran lebih dari sekedar nilai atau ijazah semata. Yang kedua, kita lihat dalam pandangan dan perspektif Aristoteles tentang kebijaksanaan praktis gitu ya. Aristoteles menekankan pentingnya moral atau yang disebut dengan moral dan kebiasaan atau yang kita kenal dengan habit. Nah, kasusnya bahwa masih di beberapa sekolah itu perilaku siswa ini kurang disiplin dan etika belajarnya itu adalah menurun. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Aristoteles ini dalam memandang kebijaksanaan yang praktis ini dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini. Nah, ada beberapa penerapan ya dalam konsep pandangan Aristoteles. Yang pertama bahwa tujuan akhir dari manusia itu adalah bagaimana mendapat kebahagiaan sejati dan itu dapat diraih dengan kehidupan rasional dan bermoral. Yang kedua, kebijaksanaan praktis tentu menjadi hal yang utama. Kemudian keberadaan guru itu menjadi sentral utama di dalam memberikan teladan kepada siswa. Nah, pembentukan karakter seperti jujur, disiplin, punya moral, etika, tanggung jawab, serta kerjasama, ini harus menjadi kebiasaan yang diterapkan secara langsung dan konsisten serta penuh keistiqomahan. Nah, ke depan orientasi pendidikan ini tidak lagi untuk kemajuan kognitif semata, melainkan menjadi proses real dalam pembentukan karakter bangsa. Yang berikut adalah eh, di dalam filsafat klasik timur terkait dengan pandangan Konfusianisme. Nah, di mana dalam pandangan ini menekankan pentingnya pendidikan itu sebagai jalan pembentukan manusia berbudi luhur. Nah, banyak kasus yang kita ketahui bahwa program Merdeka Belajar yang kemarin ini mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Maka pertanyaannya adalah eh, bagaimana pendidikan eh, Konfusianisme ini relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Nah, dalam konteks ini ada beberapa penerapan yang relevan. Yang pertama itu adalah pendidikan itu sebagai sarana pembentukan manusia berbudi luhur yang beretika, berpengetahuan, dan berkomitmen terhadap kebaikan sosial. Nilai-nilai pendidikan Konfusianisme ini seperti Ren
li, zi, dan zin itu sangat relevan untuk memperkuat karakter. Memperkuat karakter pelajar Pancasila yang menekankan keseimbangan antara dimensi intelektual, sosial, dan moral. Yang ketiga adalah nilai ini dapat menumbuhkan empati, solidaritas, dan kepedulian sosial, saling menghormati, menghargai dengan di tengah masyarakat yang pluralisme. Lalu kemudian bagaimana kita mengedepankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam berpikir dan berbuat juga untuk membentukkan siswa yang tangguh menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pandangan Franz Carter dalam mengajarkan rasionalisme dan berpikir kritis. Nah, rasionalisme bahwa sumber utama pengetahuan itu bukan sekedar pengalaman indrawi semata, itu melainkan berangkat dari keyakinan bahwa akal gitu ya, adanya akal. Nah, kasusnya itu banyak siswa masih belajar itu secara hal-halan tanpa memahami makna konsep. Ini dulu waktu kami SD ya sering diajarkan untuk menghafal dan seterusnya. Nah, pertanyaannya itu adalah, nah bagaimana kemudian pendekatan rasionalisme ini Descartes dapat diterapkan di dalam kurikulum pendidikan kita, Sains Indonesia, agar siswa ini lebih kritis dan reflektif. Nah, Descartes mengajukan 4 prinsip berpikir ilmiah. Pertama, tidak menerima apapun sebagai kebenaran tanpa bukti yang jelas. Yang kedua, membagi masalah menjadi bagian kecil untuk dianalisis. Yang ketiga, bagaimana menyusun pikiran dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah melakukan tinjauan ulang secara menyeluruh agar tidak ada yang dilewatkan satupun. Hasilnya, kita dapat katakan bahwa jika pendekatan rasionalisme diterapkan secara konsisten, maka akan membentuk pelajar yang berpikir mandiri, kritis, reflektif, serta mampu memahami sains bukan sebagai kumpulan rumus, tetapi sebagai cara berpikir ilmiah untuk memahami. Yang berikut adalah terkait dengan pandangan John Locke. John Locke memandang bahwa manusia sebagai tabula rasa yang dibentuk oleh pengalaman. Kasus yang terjadi bahwa masih banyak guru menjadi pusat pembelajaran dan kurang memahami ruang eksplorasi bagi siswa. Pertanyaannya adalah, bagaimana teori empirisme Locke ini dapat menginspirasi pendekatan student-centered learning dalam konteks kurikulum merdeka? Nah, jika kita melihat breakdown bahwa beberapa penerapan dalam perspektif John Locke, yang pertama, guru merancang pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kedua, siswa bisa belajar melalui kegiatan observasi, eksperimen, dan praktek secara langsung. Yang ketiga, siswa harus berperan aktif dalam proses belajar dan mereka tidak boleh pasif. Yang keempat itu adalah guru tidak lagi menjadi pusat kebenaran, melainkan sebagai fasilitator, dan pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Terkait dengan ini, saya pernah punya tulisan yang mengatakan bahwa guru tidak lagi menjadi sumber kebenaran tunggal. Nah, yang berikut itu, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kaya pengalaman dengan perkembangan IT, kemudian aman dan terbuka terhadap perbedaan. Bagaimana hasil yang kita lihat bahwa peran guru ini bergeser dari biasanya menyampaikan materi, kemudian menjadi perancang ekosistem belajar yang memungkinkan setiap siswa ini harus belajar melalui pengalaman uniknya masing-masing. Nah, selanjutnya kita beralih pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau ya. Bagaimana beliau menekankan bahwa melalui bukunya Emil menegaskan bahwa pendidikan itu harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Kasus tekanan akademik tinggi sering membuat anak itu kehilangan minat belajar. Pertanyaannya, nah bagaimana prinsip pendidikan alamiah Rousseau ini dapat menjadi solusi bagi
krisis motivasi belajar di sekolah. Nah, melihat dalam pandangan dan perspektif ini, ada beberapa penerapannya. Yang pertama, memprioritaskan minat dan perkembangan anak. Nah, bagi Reza berpendapat bahwa setiap anak ini memiliki waktu dan cara belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, guru harus memahami tahapan ini, perkembangan anak, dan menyesuaikan strategi pembelajarannya dengan kebutuhan mereka, sehingga siswa belajar tanpa tekanan. Yang kedua itu, belajar melalui pengalaman dan alam sekitar. Selalu berpandangan bahwa menekankan pentingnya belajar dari alam dan pengalaman yang konkret. Guru dapat menerapkannya melalui pembelajaran yang kita sebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, lanjut kemudian terkait dengan pikiran Paulo Freire ini menekankan bahwa sistem banking education yang menindas kebebasan berpikir. Kasusnya, banyak peserta didik masih menjadi penampung informasi, bukan pencipta makna. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep pendidikan pembebasan Freire ini dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis? Ada beberapa penerapan yang bisa kita ketahui bahwa pertama, pendidikan ini harus menjadi ruang dialog antara guru dan peserta didik, di mana keduanya belajar bersama melalui komunikasi yang setara. Nah, proses tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan semata, tetapi bagaimana kemudian membangun kesadaran krisis ini sehingga siswa dapat membaca dan bertindak. Yang ketiga, guru harus menjadi fasilitator dan kemudian menjadi mitra belajar. Yang berikut, siswa harus diberikan kesempatan untuk menentukan tema belajarnya yang relevan dengan pengalaman hidup mereka. Yang kemudian, yang berikut itu adalah metode pembelajaran itu dapat dikembangkan melalui diskusi, proyek kolaboratif, studi kasus, atau debat yang menumbuhkan partisipasi aktif. Nah, dengan ini dapat kita lihat hasilnya bahwa pendidikan itu harus membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan dan bukan sekedar penampung informasi semata, sehingga siswa menjadi langkah menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis, kritis, kemudian tadi itu mampu berdialog secara konsisten. Kemudian pemikiran Michael Foucault ini, nah, di mana beliau mengkritik pendidikan itu sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Kasusnya, pendidikan itu sering digunakan untuk menanamkan kepatuhan, bukan lagi kebebasan berpikir. Nah, bagaimana kemudian gagasan Foucault ini tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan proses dan kebijakan pendidikan di Indonesia? Setidaknya ada dua hasil yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, untuk melahirkan sistem pendidikan yang adil dan membebaskan, maka kita harus bersikap kritis terhadap kekuasaan yang bekerja di ranah pendidikan. Nggak bisa kita apatis, kritis terhadap segala kebijakan. Yang kedua, pendidikan sejatinya memberikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok dan individu untuk berpikir dan berekspresi, sehingga pendidikan ini dapat bertransformasi dari alat kontrol menjadi sarana pemberdayaan sosial yang bermakna berkemajuan. Berikut adalah pandangan Jürgen Habermas. Nah, pandangan ini menekankan bahwa bagaimana memperkenalkan konsep tindakan kumulatif untuk menciptakan masyarakat nasional dan demokratis. Di kelas, diskusi di kelas itu sebagai kasusnya sering bersifat satu arah. Jadi guru lebih dominan daripada siswa. Pertanyaannya, bagaimana teori komunikasi Habermas ini dapat mendorong
transformasi budaya dialogis dalam praktik pembelajaran kita. Nah, maka penerapannya setidaknya ada dua hal. Yang pertama, proses pembelajaran tetap ditransformasikan menjadi dialog yang setara antara guru dan siswa. Yang kedua, guru harus beralih fungsi sebagai fasilitator dialog yang membuka ruang bagi siswa untuk menafsirkan, berdiskusi, dan membangun pengetahuan itu bersama secara sadar dan mandiri. Nah, hasilnya bisa kita lihat bahwa proses belajar menjadi aktif, komunikatif, dan juga partisipatif. Yang kedua, transformasi budaya dialogis ini dalam pembelajaran juga dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi kita dan rasionalitas publik sejak dini. Yang ketiga, melalui diskusi terbuka di kelas, siswa belajar menghargai perbedaan pendapat, menurunkan egonya, egosentrisnya, mendengarkan dengan empati, serta mengemukakan argumentasi berdasarkan alasan rasional, bukan lagi sekedar otoritas, sehingga pendidikan menjadi ruang pembentukan rasionalitas komunikatif yang membutuhkan kesadaran masyarakat yang kritis, berkeadilan, serta berkemajuan. Nah, yang berikut kita beralih kepada pandangan postmodernisme, di mana postmodernisme ini menolak kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, bahasa yang mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, bagaimana pemikiran postmodern ini dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia? Maka penerapannya setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, dalam pandangan postmodernisme, guru dan siswa harus saling bertukar pikiran, pengalaman, dan pendapat. Yang kedua, proses belajar menjadi lebih aktif, partisipatif, serta selaras dengan kehidupan yang realitas nyata. Yang ketiga, sejalan dengan prinsip inklusivitas bahwa setiap peserta didik terlepas dari latar belakang sosial budaya maupun kemampuan berbeda diberikan ruang untuk berkontribusi secara setara. Nah, hasilnya pemikiran postmodern ini menekankan pentingnya dekonstruksi terhadap asumsi dan struktur yang menindas. Yang kedua, pendidikan inklusif yang berlandaskan postmodernisme tidak hanya mengakomodasi perbedaan, tetapi juga berupaya mengubah sistem agar lebih adil dan manusiawi. Yang ketiga, postmodernisme ini memperkaya pendidikan multikultural dan inklusif melalui pengakuan terhadap keragaman makna, desentralisasi otoritas pengetahuan, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.